Semuanya, perkenalkan nama aku Lintang Lestari, saya dari Fakultas Vokasi dan dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan tentang judul artikel saya yang berjudul Peran Generasi Gen Z dalam Pembangunan Ekonomi Digital Menuju Indonesia Emas 2045. Latar belakangnya yaitu mengenai transformasi digital telah menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, generasi Gen Z berperan sebagai aktor strategis yang akan mengakselerasi pembangunan ekonomi digital nasional. Mereka adalah digital natives yang bertumbuh dengan teknologi menjadikan mereka garda terdepan dalam inovasi dan adaptasi digital. Presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana karakteristik unik generasi Gen Z mempengaruhi pemanfaatan teknologi digital, kontribusi mereka dalam transformasi ekonomi, dan kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya tersendiri, penelitian ini mengangkat beberapa pertanyaan kunci mengenai peran generasi Gen Z dalam pembangunan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Yang pertama, bagaimana karakteristik generasi Gen Z mempengaruhi pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua, sejauh mana kontribusi generasi Gen Z dalam mendorong digitalisasi di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kesiapan generasi muda dalam menghadapi perubahan digital menuju Indonesia Emas 2045. Untuk tujuannya tersendiri, yaitu tujuan utamanya yang pertama adalah menganalisis pengaruh karakteristik digital generasi Gen Z terhadap pemanfaatan teknologi. Dan yang kedua adalah mengevaluasi kontribusi nyata generasi Gen Z dalam transformasi digital ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengkaji kesiapan dan tantangan generasi muda dalam menghadapi perubahan digital serta rekomendasi kebijakan yang tepat. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu mengenai tentang tinjauan pustaka dan landasan penelitian. Di dalam tinjauan pustaka ini berisi tentang kutipan yang sudah diambil dari beberapa jurnal yang terpercaya yang terkaitan dengan pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi di era digitalisasi. Dan saya ambil dari Febrianto dan Arya Sandi 2018. Penelitian ini menyoroti pemanfaatan digital marketing oleh UMKM di Batam. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, mampu memperluas jangkauan pasar dan mendorong pertumbuhan usaha. Gen Z yang akrab dengan media sosial memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi digital. Dan yang kedua yaitu Kementerian Kominfo 2013. Data Kominfo menunjukkan lebih dari 82 juta pengguna internet Indonesia didominasi oleh generasi Gen Z. Ini menggarisbawahi pengaruh besar Gen Z dalam mempercepat digitalisasi. Tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga produsen konten dan pengembangan aplikasi. Dan yang keempat adalah Krishna 2005. Studi ini membahas dampak globalisasi dan teknologi informasi terhadap transformasi budaya dan sosial. Globalisasi mempersempit ruang dan waktu, mempercepat arus informasi, dan pengembangan nilai-nilai budaya. Gen Z menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya lokal dan etika digital. Dan yang keempat adalah Ratumanan et al. 2022. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital di era revolusi industri 4.0. Akses informasi yang cepat harus diimbangi dengan kemampuan memahami dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Literasi digital penting agar Gen Z dapat memanfaatkan teknologi secara produktif. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu membahas tentang landasan teori, memahami generasi Gen Z dan ekonomi digital. Yang pertama yaitu teori generasi dan digital native. Berdasarkan Strauss dan Hoff 1991, generasi Gen Z yaitu lahiran dari 1997 sampai 2012 adalah digital natives. Prinsky 2021 menyatakan dengan struktur kognitif berbeda, mereka memiliki tektonal fluency, preferensi pembelajaran visual, kemampuan multitasking, dan ekspektasi informasi instan.
Turner 2015. Dan yang kedua adalah ekonomi digital dan difusi inovasi. Ekonomi digital, Types of the 1996 dan Kanin 2002. OECD 2019 adalah sistem berbasis teknologi digital generasi Gen Z sebagai inovator dan early adopter, mempercepat difusi teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan digitalisasi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kreatif, yaitu teori pertumbuhan Edogen Roner 1990 menyatakan menyoroti peran pengetahuan dan inovasi generasi Gen Z dengan kreatif dan adaptasi teknologi menjadi sumber daya utama ekonomi kreatif. Florida 2002 yaitu menyatakan menciptakan nilai tambahan dan lapangan kerja yang. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu mengenai integrasi teoritis dan kerangka konseptual. Yang pertama adalah karakteristik generasi Gen Z. Sebagai digital native, Gen Z memiliki kemampuan adaptasi tinggi, preferensi konten visual, dan kebutuhan informasi instan. Ini adalah pendorong utama pemanfaatan teknologi. Dan yang kedua adalah ekonomi digital Indonesia Emas 2045. Kontribusi Gen Z secara langsung mendukung visi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital dunia pada tahun 2045 melalui inovasi dan peningkatan produktivitas digital. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Generasi Gen Z mengintegrasikan teknologi dalam komunikasi, pendidikan, dan produktivitas, serta mengoptimalkan aplikasi dan fitur digital. Dan yang keempat adalah transformasi digital nasional. Pemanfaatan teknologi oleh Gen Z mempercepat digitalisasi sektor-sektor kunci dan mendorong efisiensi dan inovasi secara nasional. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini saya ambil dari pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh karakteristik generasi Gen Z terhadap pemanfaatan teknologi digital, memberikan gambaran objektif dan terukur. Dan yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi adalah generasi Gen Z yang diukur dari tahun kelahiran dari 1997 sampai 2012. Pengambilan sampel menggunakan propulsive sampling berdasarkan kriteria usia, intensitas penggunaan teknologi, dan pengalaman media digital. Dan yang ketiga adalah instrumen penelitian. Kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin mengukur frekuensi penggunaan, kenyamanan, pemanfaatan produktif, literasi digital, dan pandangan terhadap peran teknologi. Dan yang keempat adalah uji validitas dan reliabilitas. Dilakukan uji coba instrumen untuk memastikan validitas kolerasi persen dan reliabilitas alfa sebelum penyebaran kuesioner secara daring. Dan saya lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman ini saya membahas tentang analisis data. Analisis data saya dibagi menjadi 3, yaitu ada analisis deskriptif, analisis inferensial, dan analisis tambahan. Dan analisis deskriptif ada statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban tiap indikator, misal rata-rata pengguna internet harian. Dan yang kedua adalah analisis interferensial korelasi persen, yaitu menguji hubungan antara karakteristik digital generasi Gen Z, variabel bebas, dengan pemanfaatan teknologi variabel terkait. Dan yang keempat adalah analisis tambahan, yaitu tentang regresi linier sederhana, mengetahui seberapa besar pengaruh variabel karakteristik terhadap pemanfaatan teknologi secara signifikan. Seluruh proses penelitian ini dilakukan secara sistematis dan etis, menjamin kerahasiaan responden dan partisipasi sukarela. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mendalam mengenai perilaku digital
generasi Gen Z, dan kontribusinya pada transformasi digital nasional. Di halaman ini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan saya ambil dari pembuatan kuesioner yang sudah saya sebarkan ke beberapa teman saya, yaitu mendapatkan skor rata-rata karakteristik digital Gen Z, yaitu dari skala 5 menunjukkan generasi Gen Z memiliki karakteristik digital yang tinggi seperti adaptasi cepat, preferensi konten, dan ketergantungan informasi instan. Dari skala 5 mendapat 4,29 dan skor rata-rata pemanfaatan teknologi mendapat 4,10, menunjukkan tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi oleh Gen Z dalam berbagai aspek kehidupan. Dan untuk koefisiensi korelasinya mendapat 0,68, menunjukkan hubungan positif dan kuat antara karakteristik digital Gen Z dengan pemanfaatan teknologi yang kurang lebih dari 0,05 signifikan secara statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik digital generasi Gen Z memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi. Semakin kental karakteristik digital pada generasi Gen Z, semakin tinggi pula pemanfaatan teknologi yang mereka lakukan. Ini didukung oleh nilai reliabilitas yang dapat diterima oleh kedua dimensinya. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya adalah peran generasi Gen Z dalam pemanfaatan teknologi digital sangat krusial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Meskipun ada tantangan, potensi mereka sangat besar dan dapat berkontribusi signifikan dalam transformasi ekonomi digital Indonesia dengan dukungan yang tepat. Dan untuk sarannya, yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menyertakan data empiris dan studi kasus dampak positif teknologi, penambahan wawancara dengan pelaku industri dan Gen Z akan memperkaya pembahasan, dan eksplorasi inisiatif pemerintah dan swasta juga bisa untuk dioptimalkan kolaborasinya. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya peran generasi Gen Z dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat menjadi agen perubahan signifikan. Saran-saran yang diberikan bertujuan untuk memperdalam kualitas penelitian dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan.